Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sobat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai cara mengirim Al-Fatihah, suratul Fatihah untuk orang tua yang telah wafat. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ikhwan, para sahabat sekalian, saudara-saudaraku yang tidak sependapat dengan hal ini perihal mengenai mengirim bacaan Al-Quran, terutama surat Fatihah pada si mayit. Kami menghargai perbedaan karena memang ada pendapat, mereka berpendapat bahwa barang siapa melaksanakan suatu amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut tertolak. Sabda Rasulullah, mereka berpegang teguh pada ini. Dan mereka tidak mendapati bahwa Rasulullah mengirimkan suratul Fatihah kepada si mayit. Namun diperbolehkan melaksanakan sedekah, melakukan sedekah untuk si mayit, untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk anak yang mungkin mendahului orang tuanya, untuk kakeknya, neneknya, atau bahkan teman yang sudah meninggal, atau bahkan orang lain sama sekali. Diperbolehkan, boleh bersedekah. Boleh ba'dal hajj, melaksanakan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal, orang tuanya, kerabatnya, kakek neneknya. Dilaksanakan ibadah haji untuk si mayit dengan syarat yang melaksanakan, yang mewakilkan atau yang mewakili ibadah haji tersebut sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Juga umroh, diperbolehkan mengumrohkan si mayit. Dibolehkan juga melunasi hutang-hutang si mayit, bahkan diharuskan melunasi hutang-hutangnya yang meninggal tersebut, termasuk hutang puasa. Kalau ada orang tua meninggal setelah lebaran sementara dia masih punya hutang puasa Ramadan, ahli warisnya, anaknya, mengganti melunasi hutang puasanya. Bisa melaksanakan puasa, qodoknya, menggantinya. Bisa juga fidyah, membayarkan fidyah. Kita boleh beramal untuk si mayit, membacakan istighfar. Bahkan ada hadisnya bahwa seorang yang sudah di alam baka, di dalam sorga sekalipun, dia akan mendapat kemuliaan. Sehingga dia bertanya, dari mana kemuliaan ini ya Allah? Dari bacaan istighfar yang dibaca oleh anakmu. Jadi seorang anak membacakan istighfar untuk orang tuanya itu sampai kepada orang tuanya, pada si mayit. Bukan hanya orang tuanya saja, bisa kakek, neneknya, saudaranya, atau siapa kerabatnya, siapapun juga. Termasuk pahala bacaan Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah, dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka dari segala pembuka. Makanya jika menghadiahkan bacaan Al-Quran, diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian baru surat Yasin dan sebagainya. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk membacakan surat Yasin pada orang yang sakit maupun orang yang hendak meninggal dunia, mau mati, mau meninggal dunia. Agar apa? Agar segera cepat sembuh. Kalau sembuh Yasin disembuhkan, kalau seandainya diwafatkan, semoga supaya husnul khotimah, dibacakan suratul Yasin. Tapi tidak disebutkan di situ untuk si mayit, hanya dikiaskan. Maka kita mengkiaskan pahala amal dari bacaan Al-Quran untuk si mayit itu dibolehkan. Termasuk bacaan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Insya Allah si mayit akan mendapat manfaat dari bacaan Al-Quran ini, termasuk
mengirimkan surat Al-Fatihah pada si mayit. Lalu bagaimana caranya mengirimkan surat Al-Fatihah kepada si mayit? Terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Bacaannya begini. Ila hudrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh kalau seandainya kita tidak bisa mengucapkan ilah hudrati itu kepada kehadirat Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalau dalam hati saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, begitu. Lalu kepada siapa? Lalu kepada para nabi dan para rasul. Summa ila hadrati, summa kemudian kepada kehadirat Jami'in Nabiullah al-anbiya, semua para nabi, Jami'in Rasulullah dan semua rasul-rasul, wal malaikatul muqarrabun dan malaikatullah, sayulillahi lahumul fatihah, baca surat Al-Fatihah. Atau dalam hati ditujukan, membaca dalam hati ditujukan pada seluruh para nabi, seluruh para rasul dan seluruh malaikatnya Allah, malaikatul muqarrabin. Bisa juga ditambahkan summa ila hadrati jami'in muslimin wal muslimat, kepada muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minkum wal amwat. Jadi seluruh muslim dan muslimat, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, orang mukmin dan orang laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah, begitu. Baru kemudian kepada orang tua kita, kerabat kita, kakek nenek kita, siapapun itu, bagaimana membacanya? Khususon ila ruhi, kalau satu nama yang kita sebut, khususon ila ruhi, namanya orang tua kita, misalnya siapa, si fulan bin fulan, atau ibu kita fulanah binti fulanah binti fulan. Al-Fatihah, satu ila ruhi. Kalau jama' ila arwahi, banyak nama. Kita sebutkan nama si A, si B, si C, si D, ila arwahi, banyak nama, kemudian Al-Fatihah, satu kali Al-Fatihah, ila arwahi. Tapi kalau waktunya panjang, jangan dijamak, di satu persatu. Satu nama, satu Al-Fatihah, satu nama, satu Al-Fatihah. Ila ruhi, satu nama, satu Al-Fatihah. Kalau ila arwahi, banyak nama, satu Al-Fatihah. Apakah sampai pada mereka? Insya Allah. Dengan izin Allah, insya Allah bacaan tersebut, bacaan Al-Quran, pahalanya dihadiahkan sampai pada si mayit. Minimal si mayit mendapat manfaat dari bacaan Al-Quran itu. Karena membaca istighfar saja sampai pada si mayit. Apalagi ini bacaan Al-Quran. Apalagi ini suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu pembuka dari segala pembuka. Baik sahabat, sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf atas segala perbedaan. Semoga disikapi dengan bijak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.